Seorang Ibu Megawati itu bisa disebut dengan dinasti politik juga nggak sih? Jadi begini. Selain Ibu Mega itu tidak kemudian digembleng atau kemudian ditempa secara secara politik atau secara jalur politik. Jadi gitu. emang Bu Mega ini dipersiapkan? Ya, dipersiapkan. Kita dari salah satu kantor partai terbesar di Indonesia, PDI Perjuangan. Tanggal 27 Juli tahun 96, Mas. Ya. Terjadi kerusuhan besar-besaran di kantor ini, jatuh korban juga cukup banyak, ada yang meninggal, ada yang hilang. Sutioso di samping ini pakai training tembak tempat, kan brengsek. Bukan intervensi lagi, Orde Baru yang main, militer yang main gitu loh. Udah nggak bisa dibantah itu. Termasuk Mas Munir waktu itu kan jari kelingking sebelah kiri, aku ingat banget. Dia dipukul sama polisi itu hancur, dia amputasi itu tanpa bius, bayangkan itu. Kita akan mengungkap kejadian-kejadian di dunia politik dengan sudut pandang yang berbeda. Kekayaan berlimpah apa yang diterima oleh Megawati dengan bapaknya berapa tahun? Gua rasa nggak bisa imbang dengan anaknya siapa sekarang, Jokowi, ya kan? Jauh lebih kaya anaknya Jokowi dari anaknya Soekarno. Tiba-tiba ada yang melempar batu, ada yang membawa senjata tajam. Korban terparah yang pernah balik rawat waktu di perusahaan itu. Ada sampai sekarang Mas Mariono itu yang sekarang ada di Lenteng Agung, kalau bisa ditemui. Dia sampai sekarang kepalanya itu nyur-nyur apa dia? Nggak keras lagi. Jadi sampai sekarang iya tulang kepalanya nggak ada, jadi lembek gitu. Jadi kalau waktu itu ya cukup dramatis ya, dan kemudian fatal lah, vulgar lah, terlampau brutal lah itu. Sudah mendapat keadilan kah korban-korban? Belum lah, belum ya. Kalau aku lihat belum. Miris nggak sih? Miris lah. Miris, ya itu masih harus diperjuangkan keadilan itu. Selamat datang kembali di Mistik Misteri Politik bareng sama gua Gian dan Mas Yus. Mas Yus. Episode kali ini, Misteri Politik akan menelusuri tragedi pilu yang menyayat hati. Tragedi ini merupakan dampak dari gejolak politik yang terjadi di tanah air. Layaknya sebuah kontestasi, dinamika politik tersebut pada akhirnya akan menyisakan dua pihak, yakni kelompok pemenang dan kelompok oposisi. Namun yang disayangkan, dalam beberapa momentum, kompetisi adu pengaruh dan perebutan kekuasaan ini terkadang memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Salah satu yang masih membekas di ingatan rakyat Indonesia yakni tragedi Kuda Tuli, atau yang lebih dikenal sebagai kerusuhan 27 Juli. Terjadi kerusuhan besar-besaran di kantor ini, pembakaran sampai kantor ini belum sebesar ini dulu ya. Belum sebesar ini, dan terjadi pembakaran, habis jatuh korban juga cukup banyak, ada yang meninggal, ada yang hilang. Oke. Nah, kali ini kita akan mengungkap kejadian tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Peristiwa tragis ini disinyalir pecah karena adanya intervensi Orde Baru yang kala itu berkuasa terhadap satu partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia. Dari sekian banyak saksi hidup yang mengalami tragedi pilu itu, salah satu yang cukup dalam memahami peristiwa tersebut yakni Panda Nababan, seorang jurnalis dan politisi senior yang juga merupakan kader PDI saat itu. Jadi situasi pada waktu itu, DPP PDI Perjuangan pimpinan Megawati membuat mimbar bebas di Jalan Diponegoro. Itu mengakomodasi tokoh-tokoh, terutama oposisi, kesempatan berbicara di depan masyarakat luas. Itu mimbar bebas, ya kan? Nah, mimbar bebas ini diadakan sebagai kompensasi penyaluran daripada kegiatan-kegiatan PDI, belum perjuangan, PDI yang dibatasi. Jadi Megawati pada tahun 93 secara aklamasi terpilih di Kongres Luar Biasa Sukolilo.
Kemudian dicoba disabot itu yang dibuat Soeharto dengan rezimnya Kongres di Medan dan di Palu untuk mematahkan supaya menganulir jangan Mega yang diakui, ya waktu itu Budi Harsono sama Suryadi. Itulah yang terjadi situasi politik waktu itu. Selain Panda Nababan, Dr. Ripka Ciptaning juga turut menjadi saksi mata kerusuhan tersebut. Ya, aku kan kebetulan di struktur partai sebagai ketua DPC PDI Perjuangan, waktu itu ketua DPC Promek, ya masih Promega, Kota Tangerang. Ya, karena hasil perpecahan antara PDI Suryadi dengan Megawati. Waktu itu saya langsung menentukan kaki saya ada di Megawati. Kami waktu itu ada 17 struktur, yang 11 lari ke Suryadi, kita tinggal 6. 6, yang 3 takut tiarap. Dulu kan emang sangat represif, sehingga kalau ikut Mega itu kan dulu resikonya kalau bekerja pasti dipecat, kalau punya usaha pasti ditutup. Ya, jadi nggak ada yang mau lah ikut Megawati. Nggak seperti sekarang, kalau ikut Mega bisa jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden kan gitu ya. Kalau sekarang enak banget masuk PDI ini kan. Kalau dulu dari risikonya gitu, jadi nggak ada yang mau lah. Tapi itulah resiko-resiko yang diambil. Berpolitik itu kan ada resikonya. Penyerbuan itu hari Sabtu. Pada malam itu kita kumpul semua di Kebagusan. Memang sudah ada informasi mau diserbu. Artinya tanggal 26 malam. Iya, udah ada informasi ke kita mau diserbu. Perlu kesiagaan, perlu ini, dan kemudian sebelum ini di situ sudah ada memang Satgas PDI Perjuangan yang menjaga, yang dipimpin oleh Yakub Nawawea. Yakub Nawawea ini dia juga komandan Satgas waktu itu. Itulah peristiwa malam itu kita mempersiapkan kesiagaan terhadap kemungkinan terjelek gitu loh. Wanita yang akrab disapa Mbak Ning ini ialah seorang kader PDI pro Megawati yang kala itu berperan mengevakuasi dan mengobati korban kerusuhan. Malam 27 Juli itu informasinya jam 2 itu Mbak Mega mau datang ke sini. Malam 26 Juli berarti. 26 Juli malam. Ya, jam 2-an lah mau datang. Tapi nggak jadi informasinya. Waktu itu aku sempat pulang ke Tangerang. Tiba-tiba dulu kan belum ada HP tuh, pager ya, Starco lah ya. Tiba-tiba pagi-pagi jam 5-an lah, ya, aku dapat informasi DPP kita diserbu. Terus kita terbangun langsung, saya berangkat kan ke sini. Sini sudah porak-poranda, luar biasa. Saya sampai sini jam 6.15 menit kalau nggak salah. Itu penyerbuannya ya kira-kira jam 6. Teman-teman korban aku dibawa lari ke LBH. YLBHI situ. Nah, dibawa lari situ. Ada Munir waktu itu, almarhum Munir. Mbak Ning kene baik gitu kan. Dia kan orang Jawa Timuran. Kene baik. Ya udah dikasih tempat sama Mas Munir situ. Untuk nanganin teman-teman itu, dijagain kan karena isunya juga LBH mau diserang waktu itu. Aku jahit-jahit mereka kan. Waduh, kan obat semua ada di sini. Gimana caranya? Mau ke Pramuka sudah jadi bumi hangus semuanya. Cari-carilah, ada suruh teman ke klinikku. Walaupun tutup, lihat-lihat aja. Bawalah itu jarum dan benang yang seadanya. Ciledug, ada teman pakai motor itu suruh. Terus ambil semuanya. Nah, diambillah benang kita seada-adanya dan kurang. Akhirnya pakai benang jahit baju. Astra itu saya ingat banget, warnanya hitam. Dan tidak ada obat bius. Ya, lidokainnya habis. Kita mau ke Pramuka udah ditutup semua, nggak ada. Itu saya cuma bilang semangat. Termasuk Mas Munir waktu itu kan jari kelingking sebelah kiri aku ingat Pak. Dia dipukul sama polisi itu hancur. Dia amputasi itu tanpa bius, bayangkan itu. Saya bilang kalau sakit bilang merdeka, ya kan? Semua teman-teman yang kujahit, ada kepala, ada macam-macam. Merdeka, nggak ada yang pakai
lidokain, nggak ada obat bius sama sekali. Terus ku jahit cuma, saya sampai makan disuapin Bu Kristin, namanya Bu Kristin. Ayo mangap, sambil jahit mangap. Udah pokoknya seadanya boro-boro di steril, nggak ada di steril, nggak ada alkohol, nggak ada, pokoknya udah air panas, udah main hajar aja. Dari data penyelidikan Komnas HAM, diketahui ada 5 korban yang harus rela meregang nyawa dan 23 korban ikut hilang. Selain itu, ada pula dampak kerugian material akibat kerusuhan yang ditaksir mencapai 100 miliar rupiah. Atas dasar penyelidikan tersebut, kerusuhan 27 Juli juga ditetapkan sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat, sebab negara dianggap lalai menjadi penengah dan pelindung bagi rakyat. Sebenarnya kalau misalnya kita coba lihat ya, ini kantor asalnya itu sebenarnya nggak di sini, tapi mungkin di agak sebelah sana. Oke. Agak sebelah sana. Ini rumah gitu. Oke. Ada gambaranku rumah. Sekitar jam 6 tiba-tiba konvoi datang. Oke. Masa dari PDI pendukung Suryadi. Oke. Itu kemudian masuk ke tengah-tengah orang yang sedang duduk atau sedang beristirahat dari mimbar bebas. Itu kemudian datang dan mulai berteriak-teriak kasar, menyuruh orang-orang PDI Mega itu untuk keluar. Gitu. Saya waktu penyerbuan itu berada di lokasi, ya kan, saya berada di lokasi dan beberapa orang kami ada di situ. Kita saksikan turun dari truk, terus pakai ikat-ikat kepala PDI, kemudian baju PDI gitu loh. Tapi sepatu cats, sepatu tentara, sepatu bot tentara, celananya juga celana tentara. Tapi jaket PDI gitu loh. Mereka lempari, mereka ini segala macam dulu lah. Mereka ini siapa, Bu? Ya mereka ini ya, kalau kita lihat itu tentara, tapi berpakaian PDI gitu loh. Kan kelihatan posturnya, apanya kelihatan lah. Jadi nanti ada intervensi dari Orde Baru pada saat itu? Oh sangat keras, sangat bukan intervensi lagi, Orde Baru yang main. Ada betul, bagaimana nggak intervensi penguasa. Orang Koramil kalau jadi PDI Promek semua dipanggilin ke Koramil, ditakut-takutin, yang usaha ditutup. Ya semuanya nggak ada yang berani lah ikut Mega waktu itu. Jadi saya nggak bisa bayangkan bisa mati di tempat itu. Mbok Ti yang biasa bikin kopi sama kita, bikin masa itu diserbu kayak begitu, gue nggak bisa bayangin tuh. Akibat huru-hara kerusuhan, gedung DPP PDI luluh lantak. Emosi antara oknum provokator dan barisan pendukung PDI pro Megawati yang melindungi kehormatan partai beradu tanpa henti. Ya kau bisa bayangkan kamar kerja berantakan, ya kan? Yang namanya kan di samping mejanya Mega itu kan bendera merah putih sama bendera PDI. Itu semua sudah tergelak di lantai, ya kan? Kemudian peralatan dapur tumpah ruah, kemudian meja rapat redaksi, rapat partai terbalik, ya kan? Ya betul-betul bukan saja centang perentang, ya udah apalah, tragis lah, menyedihkan lah. Kalau huru-hara terjadi di sini memang nggak terlalu tahu, tapi setelah itu ya namanya waktu di LBH itu juga ada seorang ibu yang tiba-tiba saya sedang menjahit, dia peluk kaki saya, dia bilang astagfirullahaladzim Mbak Ning, ada itu orang di selokan itu dia mati gitu kan, semua kan dulu ada blambir itu kan, di blambir udah mati, ini apinya kok masih disemprot-semprot katanya, dia nyemprotin darah. Ibu yang sumi itu biasa kalau kita lagi ada mimbar bebas orasi itu sering datang ibu itu, terus saya peluk aja, udah diam aja, ini situasinya panas gawat saya bilang. Iya udah nangis. Jadi kau bisa bayangkan kantor partai di jantung ibu kota. Itu di jantung ibu kota loh, bukannya di Ciputat atau bukan di Leduk atau di jantung loh, gitu lah, dipertontonkan begitu. Lantas, di mana Megawati saat kerusuhan sedang terjadi?
Dan seberapa jauh sebenarnya peran oknum militer yang disinyalir sebagai perwakilan intervensi Orde Baru pada saat itu? Di mana keberadaan dari Bu Mega pada waktu itu dan di mana keberadaan dari Pak Suryadi pada waktu itu? Kalau yang aku lihat Bu Mega sendiri rumahnya kan lumayan dekat sebenarnya di Jalan Kebagusan sini. Beliau sebenarnya ada di rumahnya karena pada waktu itu pagi-pagi. Kenapa sih dilakukan pagi-pagi? Ini ada alasannya. Kalau yang saya lihat ada kerjasama antara orang-orang di PDI-nya Suryadi pada waktu itu dengan aparat yang memang sudah menargetkan beberapa orang untuk kemudian hilang. Pelaku penyerangan atau pelaku provokasi di kerusuhan 27 itu adalah oknum militer. Iya, Sutioso di samping ini pakai training tembak tempat, kan brengsek. Ada di sini penembakan juga. Nah saat itu belum ada di sini tembak tempat, yaitu pakai bayonet dan apa. Nah dengan bakar apa, tapi instruksi itu ada, aku dengar sendiri waktu itu. Nah kan saya di sebelah sini, si Sutioso itu di situ. Pak SBY juga di sini. SBY kan ya kalau langsung di sini aku nggak lihat ya. Tapi kalau Sutioso saya lihat secara fisik, saya tahu dia ada di situ. Militer yang main gitu loh, udah nggak bisa dibantah itu. Di mana Ibu Mega waktu itu? Waktu saat kerusuhan? Ya di rumah mungkin. Tidak. Karena waktu 20 waktu malam mau datang itu kan nggak jadi. Ibu pasti ada di rumah lah. Tidak berjuang bersama teman-teman kader. Ya nggak ada di Diponegoro lah, mungkin gitu nggak ada. Karena memang subuh-subuh kan. Semula kita putuskan waktu itu Mega datang ke lokasi ditemani oleh Sopan Sopian. Tapi kemudian adalah nasihat. Ini kan tentara-tentara ini antara iya sama tidak. Ada merasa dekat dengan Mega, ada merasa mau menolong Mega, ada yang kemudian dinasehati lah. Ibu Mega jangan ke sana. Risikonya terlalu tinggi. Gitu loh. Jadi kita sendiri sebenarnya sudah nunggu. Ada waktu itu skenario masuk dari Jalan Talang dalam Pegangsaan Timur itu, ya kan, Manggarai tembus ke situ, kan. Ada yang kemudian dari Diponegoro, dari apa sana, Rumah Sakit Cipto, ya kan. Tapi Bu Mega waktu itu di Jakarta. loh, ya bukan soal di Jakarta, dia malamnya kita yang berunding mempertahankan kalau ada serbuan. Iya, Mega ada, gitu loh. Hingga kini, keadilan untuk para korban masih jadi misteri. Sulit untuk diucap, tapi harus diakui bahwa tragedi ini adalah rekam jejak kelam demokrasi Indonesia. Selain mencoba mengungkap fakta dan realita kejadian, tim Komisi.co juga mencoba mengupas kilas balik kejadian serta fakta lain lewat sudut pandang supranatural. Bertolak menuju lokasi kerusuhan di Jalan Diponegoro Menteng, tim liputan Komisi.co menemukan beberapa fakta tragis yang menyayat hati. Jalanan inilah yang menjadi saksi dari pertikaian, dan jalanan ini juga yang menjadi saksi banyaknya tumpah darah yang terjadi di 27 Juli tahun 96 itu. Bayangkan saja, aku ada lihat gambaran ada sosok yang sebenarnya merupakan korban yang jujur sampai sekarang dia masih ada di sini. Secara energinya masih ada di sini. Secara energi masih ada di sini. Sepertinya belum tenang. Jadi kalau menurut gambaran aku lihat dia kulitnya sawo matang, perawakannya tinggi kurus gitu, kemudian pakai kemeja, ada celana panjang, ini kancing ada kebuka dua, terus ada kumis dan matanya lebar, rambutnya kayak agak ikal gitu, pendek belah samping. Tapi di sininya itu kayak gitu, darah keluar, mungkin kena lemparan batu atau gimana kayak gitu. Jadi kepalanya kayak pecah, terus ada darah ngalir kayak gitu, basahi ini. Ini ada aku lihat di sekitar sini tadi gitu. Ya kalau bisa dibilang, dan dia juga bukan satu-satunya, ada juga beberapa gitu kondisi orang yang meninggal di sini dan memang belum tenang. Ada yang kena sabetan sajam, kemudian ada yang juga mati karena ditusuk. Jadi pada waktu itu sangat brutal sekali sih kalau aku lihat gambarannya ketika masa menyerbu itu. Rasanya kalau dirasa-rasa sekarang malah kejam sekali ya. Sangat kejam. Sangat kejam. Oke. Mungkin kita akan melakukan mediumisasi ya untuk mencoba untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Mungkin dari
biasanya kita energi-energi yang masih ada di sini kita coba minimalisasi sehingga mungkin kita bisa mendapatkan penjelasan yang berbeda dari sudut pandang yang lain tentang apa yang terjadi di tanggal 27 Juli tahun 96. Dan kali ini kita akan dibantu oleh teman-teman dari Indigo School. Ya, betul. Silakan siapa Mas? Oke, mungkin saya boleh panggil tim saya Oke. buat tim Indigo School. Silakan Mas. Silakan. Silakan di tengah Mas. Oke, ini Dedi, ini Mbak Anita. Oke, aku akan coba tarik energi residual orang yang mungkin pernah menjadi korban di sini dan nanti akan dibantu oleh teman saya Dedi untuk kemudian memasukkannya ke tubuh Anita. Nanti di situ kita akan coba tanya kira-kira dia siapa dan apa yang dia tahu tentang kejadian pada waktu itu. Oke, Mas Dedi, saya bantu ya, saya tarik ya. Oke. Ini siapa? Sulis. Sulis. Oke, Sulis. Sulis apakah yang meninggal di sini? Iya. Iya, oke. Kamu asalnya dari mana? Asal Lamongan. Asal, oke, Lamongan, oke. Apa yang terjadi waktu itu di sini? Saya ikut aksi Ikut aksi, oke. bersama teman-teman. Bersama teman-teman, kamu ikut aksi di sini, baik. Lalu, bagaimana kamu bisa kemudian sampai menjadi korban? Banyak kericuan, kami terpencar, ada provokasi dari dalam dan tiba-tiba ada yang melempar batu, ada Oke. yang membawa senjata tajam. Oke, baik. Ada yang bawa senjata tajam. Kamu kena di mana? Kamu kena di mana? Oh, kamu kena di. Tahu-tahu sudah merasa sakit Oke, kepala saya. oke, baik. Kamu tahu-tahu udah merasa sakit di kepala, terus. Oke. Lalu, Saya jatuh terinjak-injak teman-teman yang lain. oke, kamu jatuh terinjak teman-teman yang lain di situ. Baik. Itu siapa yang kamu lihat? Yang kamu lihat di situ apakah aparat ataukah apakah Tidak ada yang memakai baju aparat. tidak ada yang memakai Semua baju aparat? memakai baju seperti orang biasa, seperti kami. Oke, pakai baju seperti orang biasa ya. Baik. Bahkan ada yang memakai pakaian dari partai kami. Oke, baik. Lalu kamu sendiri dibawa dari sini atau dibiarkan begitu saja? Saya terinjak-injak, saya dibiarkan. Teman saya juga beberapa ada yang seperti ditarik ke beberapa tempat. Saya melihat banyak kerumunan yang akhirnya terpecah. Oke, baik. Tunggu dulu. Kamu tahu tentang orang-orang hilang nggak? Kamu tahu tentang orang-orang hilang nggak? Saya suka melihat beberapa mobil yang tiba-tiba membuka pintu dan menarik beberapa orang. Oke, baik. Jadi ada tiba-tiba mobil datang, ada menarik beberapa orang. Lalu orang-orang itu gimana nasibnya? Kamu tahu nasibnya orang-orang itu? Tidak tahu. Tidak Ada tahu. beberapa saya melihat teman saya juga yang rekan-rekan dari alma mater dan ada yang dari partai. Oke, baik. Kamu sendiri waktu meninggal usia berapa? 23. Oke, 23, baik. Oke, Pak Sulis, terima kasih ya sudah memberikan keterangan. Saya cukupkan, semoga damai. Mohon maaf, saya keluarkan. Terima kasih ya. Keluar dulu ya. Oh, Dad, bantu keluarin, Dad. Pelan-pelan aja.
Keluar ya. Lewat metode supernatural, kepedihan korban tersampaikan. Tak ada niatan mengurangi rasa hormat terhadap korban jiwa yang meregang nyawa. Terlepas pula dari sudut pandang religius masing-masing orang, penelusuran lewat metode supernatural atau metafisik ini hanya ingin mencari tahu apakah keadilan sudah berpihak pada korban. Nah, gimana tadi Mas Yus? Apa yang terjadi, apa yang diobrolin tadi Oke. Mas Yus? Tadi kan sebenarnya aku juga nggak terlalu expect waktu aku coba tarik, ternyata memang yang masuk itu adalah benar-benar korban salah satu yang meninggal di sini. Ya. Dia ngaku namanya Sulis. Dia bilang katanya asal dia dari Lamongan, mungkin dia merantau ke Jakarta. Umur mungkin kisaran waktu itu dia masih muda juga, masih sekitar 23. Ya. Mungkin dia juga bagian dari aksi atau aktivis massa yang ada di sini, gitu ya. Dan nggak tahu, coba mungkin dari Anita sendiri Ya, dari Mbak Anita apa bisa dapat gambaran nggak? Kira-kira tadi pas masuk gitu, dapat gambaran apa? Atau ada kira-kira flashback kejadian apa yang mungkin tergambar pada waktu Iya. itu? Kalau yang waktu kejadian tadi dia kasih rasa ke saya. Sebenarnya dia sempat kebingungan gitu, kayak merasa memang ada beberapa orang tuh yang seperti udah ditarget gitu loh Mas. Karena tiba-tiba kayak dia waktu lagi melakukan aksi ya kan, dan tiba-tiba ada penyerangan, lalu dia ditusuk gitu, dan ada batu juga yang dilemparin ke beberapa orang gitu yang ramai ya di saat itu kericuhan, dan beberapa titik itu akhirnya kayak menyebar, dan pada saat si masnya ini kayak notice gitu kalau dia itu kayak merasakan sakit, dia sempat menengok gitu loh ke beberapa teman-temannya. Nah dia melihat ada beberapa mobil itu yang kayak merangsek masuk, lalu ada yang ditarik gitu. Oke, kita coba akan mungkin lakukan proses mediumisasi sekali lagi untuk mungkin lebih memperlengkap ya, ya apa yang terjadi ya? betul, informasi-informasi atau mungkin hal-hal yang mungkin belum sempat mungkin diketahui oleh orang-orang Oke. di sini. Kita coba sekali lagi. Silakan Mas. Dead, tangkap dead. Ini ada satu dead. Masuk. Permisi, selamat malam. Boleh tahu ini siapa? Junior. Junior. Oke. Oh, ini arwah ini. Ini arwah. Oke. Junior. Kamu tahu kejadian yang ada di sini? Kamu siapa? Oh, dari ininya dia sangat sedih masih. Sedih ya. Oke. Kenapa? Ini cowok, cewek? Kamu cowok atau cewek? Kamu laki-laki atau perempuan? Saya laki-laki. Oh, laki-laki, tapi sedih sekali. Saya Oke. kesini bersama dengan kekasih saya. Oh, dia Kesini bersama kekasih saya. Oke. Kekasih Mbak ya, kasih Mas. Kasih masnya. Oke. Ngapain kesini sama kekasih? Kita sama-sama di fakultas, Mas. Oh, sama-sama di fakultas. Oh, kuliah. Kuliah. Aktivis? Aktivis ya. Oke, ini salah satu aktivis yang ada di sini. Oke, sebelum Mas Yus bertanya, dalam rangka apa ada di sini dan bisa menjadi, apakah Masnya korban dari kerusuhan 27 Juli 96? Oke, dalam rangka apa Mas kesini? Sebenarnya dari subuh kita sudah dapat info, Mas. Dari subuh kita sudah dapat info, Teman-teman diminta untuk berkumpul. teman-teman diminta untuk berkumpul, nanti ada pengerahan ya. Oke. Kami tidak tahu ada apa, tapi yang jelas kami diminta berkumpul. Kebetulan saya waktu itu ingin sekalian mengantar kekasih saya, tapi
Akhirnya kami malah tidak bisa keluar. Dari Karena- rombongan ya? Bukan, karena ternyata infonya kami ditahan di dalam. Ya. Ada pembagian dari beberapa aktivis yang akhirnya diminta untuk menjaga. Kami tidak tahu kenapa kami diminta menjaga, tapi Oke. saat itu isunya ada beberapa yang akhirnya mau berusaha masuk ke dalam gedung dan akhirnya kami kebingungan untuk membagi teman-teman karena terlalu banyak orang-orang asing yang di luar dari teman-teman kami sendiri. Akhirnya kami kebingungan juga harus menjaga dan membagi tugas karena ada beberapa yang akhirnya mereka berlarian keluar dan tahu-tahu ada beberapa juga yang akhirnya pergi mendadak. Oke. Kamu tahu tentang orang-orang yang hilang atau dihilangkan? Saya cuma melihat beberapa teman-teman yang pada saat kejadian itu berlari ketakutan. Dan saya berusaha mencari beberapa juga dari ketua-ketua kami, pimpinan-pimpinan kami, tapi ada yang sudah dipaksa masuk ke beberapa mobil-mobil. Oke, dipaksa masuk ke mobil-mobil, lagi-lagi dipaksa masuk ke mobil-mobil. Kamu sendiri meninggal kenapa? Saya waktu itu berusaha mencari kekasih saya, Oke, tapi kami terpisah. oke, Karena saya berusaha untuk mencari, oke. akhirnya kami keluar dan keluar yang pada akhirnya malah bukan kami bisa pergi. Oke, Ada beberapa gerombolan massa lagi yang datang oke, dan memulai keributan. oke, mulai keributan. Lalu kamu diapain? Ada batu yang terlempar, ada beberapa orang yang berlari. Saya tertabrak akhirnya, Oke, tabrak. Lalu tapi bukan di sini lokasi saya, Di mana lokasinya? di perempatan itu. Oh, di perempatan, Di perempatan sana. sana. Oke, di perempatan sana. Ya, artinya dia meninggalnya di sana. Bang Gian ada yang mau ditanyakan? Mas, tahu nggak kenapa kejadiannya pagi hari? Karena ada beberapa isu dari ketua-ketua, Ya. kata teman-teman sebenarnya ini sudah direncanakan. Sudah direncanakan, berarti memang terstruktur ya, dan sistematis. Oke, kalau misalnya begitu, oke Mas Yanuar, semoga akan saya doakan untuk tenang. Ya. Ini saya cukupkan di sini. Ya. Seandainya mungkin kekasih Anda masih hidup, nanti akan coba saya sampaikan pesan Anda pada kekasih Anda. Ya. Terima kasih ya Kita cukupkan Mas. dulu, keluar dulu Terima ya. kasih, Mantap, keluar Mas. dulu. Keluar dulu. Minta minum? Oke. Oke, Ini cukup sedih ya. iya, jadi Cukup sedih ya. agak dramatis ini. Jadi memang ternyata dalam kejadian kerusuhan 27 Juli pun ternyata ada kisah-kisah romannya juga. Ada kisah roman di balik darah yang tertumpah. Iya, Ya. dan di balik aksi-aksi politik pada waktu itu. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan dari tadi dari Mas Yanuar ya, Heeh. Mas Yanuar dia bersama kekasihnya memang lagi berada di sini. Dan memang dikerahkan ternyata. Ada pengerahan, dia sekaligus ingin mengantar kekasihnya dan terjadi bentrok dan berpisah. Oke. Berpisah. Bisa. Ada beberapa orang yang diangkut mau pakai mobil Oke. dan akhirnya lemparan batu dan lain-lainnya Ya. membuat masa- Tercerai-berai, tercerai-berai. masanya kemudian berhamburan, kemudian dia berlari ke sana dan kemudian kayaknya dia terlempar batu atau kemudian dia tertabrak. Ya. Sampai kemudian dia meninggal di sana. Miris rasanya, tapi kenyataan pilu ini tak terelakkan. Padahal 28 tahun telah berlalu pasca tragedi menyayat hati itu terjadi. Namun presiden terdahulu hingga yang kini menjabat pun belum ada yang berani mengupas kebenaran di balik kerusuhan tersebut.
Semuanya seakan tak punya peluru untuk mengusut tuntas kejadian tragis ini. Pernah ketemu keluarga korban mungkin Pak? Kalau aku sama Tukul ya, karena istrinya Tukul kan dulu senang menjahit. Salah satunya aku pernah bantu dia untuk sipon itu, sekarang aku panggil sipon untuk beli mesin jahit ya. Biasalah kita sama kawan-kawan PRD, makanya aku sampai dibilang aku ini setengah PRD, bukan apa-apa karena dekat sama kawan-kawan itu. Jadi ya banyak lah sering dekat sama mereka. Hiji Tukul. Apakah ada merasa bersalah lihat teman-teman Opus Perjuangan jadi korban dari tragedi bom itu? Kalau merasa bersalah ya bersalah, dalam arti kata seharusnya bisa lebih bertanggung jawab lagi, bisa membantu menyelesaikan, bisa apa, kita nggak bisa ngelak dari situ gitu loh. Tetapi dalam hal ini bukan excuse atau bukan pemaaf, itulah situasi yang terjadi pada saat itu. Korban terparah yang pernah Mbak rawat waktu di perusahaan itu? Ada sampai sekarang Mas Mariono itu yang sekarang ada di Lenteng Agung, kalau bisa ditemui. Dia sampai sekarang kepalanya itu nyur-nyur apa dia? Nggak keras lagi. Jadi sampai sekarang tulang kepalanya nggak ada, jadi lembek gitu. Penyelidikan jumlah korban jiwa dan korban hilang sudah terbukti. Tapi fakta ini seolah diletakkan di area abu-abu. Hingga kini, tak ada pengakuan secara gamblang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas tragedi pelik ini. Pamor Orba sendiri memang lagi turun karena krisis moneter pada waktu itu. Ya. Banyak rakyat kemudian menempatkan diri sebagai oposisi dari pemerintah. Ya. Dan itu yang kemudian memicu massa itu banyak turun ke jalan memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah pada waktu itu. Dan akhirnya memang PDI yang pada waktu itu menjadi partai yang paling menonjol untuk kemudian memfasilitasi aksi-aksi massa, mimbar-mimbar bebas atau kegiatan-kegiatan yang kemudian menempatkan diri sebagai oposisi dari pemerintah pada waktu itu atau mengkritisi pemerintah pada waktu itu, sehingga pemerintah zaman Orba itu ya. Zaman Orba itu, sehingga jangan sampai kemudian menjadi besar dan menjadi pengganggu dari stabilitas pemerintah pada waktu itu. 23 orang yang hilang pun belum ada lokasi yang belum. ketahuan. Iya. Jadi masih banyak yang sebenarnya yang harus bagaimana ini dipertanggungjawabkan. Tapi sepertinya semua cuci tangan. Yang namanya Sarwan Hamid, Kasospol, yang namanya Faisal Tanjung, yang namanya SBY, yang namanya Sutioso, yang namanya nggak ada. Nggak ada, bikin statement apapun nggak ada. Beragam tanda tanya pun muncul. Salah satunya ialah, apakah sudah ada pertanggungjawaban dari negara kepada keluarga korban? Bentuk penghormatan apa yang sudah dilakukan kepada keluarga korban dari PDIP ataupun negara? Belum. Kalau aku lihat sampai sekarang belum ya. Dari negara nggak ada. Nggak sampai sejauh ini yang saya tahu nggak ada. Ya yang ada ya cuci tangan. Ya nggak ada yang mau bertanggung jawab gitu loh. Nggak ada yang mau bertanggung jawab. PDI-nya Bu Mega bisa dibilang menjadi ahli waris Trah Soekarno. Dianggap berbahaya. Penerus dari garis keturunan Soekarno. Yes, betul. Dan akhirnya PDI-nya Pak Suryadi mungkin menjadi kambing hitam yang digerakkan seakan-akan adalah dalang dari kericuhan ini. Iya. Sudah mendapat keadilankah korban-korban? Belum lah. Belum ya. Kalau aku lihat belum. Miris nggak sih? Miris lah. Miris. Ya itu masih harus diperjuangkan keadilan itu. Dipikir yang dulu belum ikut-ikut, yang dulu mungkin juga ikut nyerbu kita, ya kan, lebih dapat karpet merah daripada yang jadi korban. Ya itulah tragisnya. Ya kan? Berapa kali ganti presiden, ya begini aja. Kita tahu juga Mbak Mega sempat terpilih menjadi presiden Indonesia. Langkah apa yang diambil waktu itu dari Mbak Mega untuk mengusut atau melanjutkan penyelidikan pelanggaran HAM? Ya kalau Mbak Mega sih dalam statementnya di dalam Rakernas maupun Kongres selalu dicantumkan bahwa PDI Perjuangan ya, udah PDI Perjuangan tidak pernah menutup kasus 27 Juli. Suka tidak suka, nama Megawati sebagai pemimpin partai akan selalu dikaitkan dalam penyelesaian kerusuhan 27 Juli. Tanggung jawab moral tersebut rasanya wajib dan tak bisa dielakkan ataupun ditawar.
Sebab korban yang jatuh adalah barisan depan loyalis partai yang berjuang saat dirinya sedang menjabat. Sebenarnya kan sudah ada Mega yang menjadi presiden, tapi kenapa sepertinya nggak ada tindakan lebih lanjut penyelidikan atau apa? Tapi ada juga ya begini ya, secara psikologis ada juga semacam satu tragedi yang menyakitkan. Nggak usah diungkap lagi, nggak usah diinikan lagi itu ada, walaupun itu salah. Setiap 27 Juli kami pun ada peringatan di sini, menginstruksikan kader semua bikin malam renungan 27 Juli ini satu sejarah buat partai dan juga tonggak reformasi, itu aja. Kuda tuli akan bisa terjadi kepada partai politik apapun dimanapun. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti jujur hidungnya dan mengekor saja. Maka hancurlah demokrasi. Maka itu saya sedikit terima kasih kepada semua panitia yang terlibat, semua wartawan, semua adik-adik FKK 124, semua korban 27 Juli, dan salam juang dari saya. Merdeka! 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 Nah, tapi yang menarik, Mas, dari sosok Bung Karno sendiri dan Bu Mega, apakah secara spiritual ada yang menjaga? Sosok Megawati yang hingga kini masih kokoh di puncak kekuasaan partai dan dekat dengan lingkaran pemerintahan pun menimbulkan pertanyaan yang menohok secara logika namun serius dari sudut pandang supranatural. Apakah sosok Megawati memiliki pelindung spiritual? Secara spiritual, apakah ada sosok yang emang menjaga Bung Karno? Karena kita tahu Bung Karno merupakan sosok yang begitu luar biasa. Gak bisa dipungkiri magisnya besar, terasa. Dan apakah itu turun ke Bu Mega? Ya, pada dasarnya kalau dari segi pandangan gaib ini menyangkut jalur keturunan, di mana Bung Karno sendiri juga keturunan bangsawan. Beliau ada punya gelar Raden Mas. Sosok pendamping spiritual, kalau berdasarkan pandangan gaib yang saya lihat, pendamping gaib dari Bung Karno ini juga menurun ke Ibu Mega. Sosoknya itu adalah dari kalau aku lihat sih masih ada hubungannya dengan Raja-Raja Majapahit. Ini adalah sosok raja yang bernama Brawijaya. Itu yang membuat di mana sosok pendamping ini yang seperti kalau saya kasih gambaran itu membuat di mana keturunan dari Bung Karno ini termasuk Ibu Megawati, nanti juga mungkin Ibu Puan dan seterusnya, itu tidak akan pernah bisa lepas dari ruang lingkup kekuasaan. Akan selalu berada di ruang lingkup kekuasaan. Walaupun tidak selalu di dalam pemerintahan ya. Tetapi akan selalu berada di ruang lingkup politik pemerintahan. Tapi Mas, kekuasaan. Ini tadi terlintas di kepala aku, Mas. Kenapa garis keturunan anak perempuan? Ini memang unik ya, karena memang kalau saya lihat anak-anak yang lain itu selain Ibu Mega itu tidak kemudian digembleng atau kemudian ditempa secara secara politik atau secara jalur politik. Jadi memang Bu Mega ini dipersiapkan. Ya, dipersiapkan. Salah satunya di mana memang dia akhirnya yang diajak untuk bergabung di PDI pada waktu masih di bawahnya Suryadi sekitar tahun 87, dan di mana beliau ternyata mampu faktanya secara realita mendongkrak suara dari partai PDI pada waktu itu. Terus akhirnya pada waktu itu Bu Mega menjadikan PDI menjadi PDIP Perjuangan, dan gak lama kemudian Pak Harto turun. Secara spiritual bisa dibilang kalah nggak sih? Sebenarnya bukan kalah ya, kalau aku bilang ya secara gambaran ada perbedaan di mana yang perbedaan karakter atau perbedaan ciri
antara pelindung spiritual Megawati dengan pelindung spiritualnya Pak Harto, di mana sebenarnya kalau pelindung spiritualnya Ibu Mega tadi seperti yang saya sebutkan adalah Raden atau Raja Brawijaya, sedangkan pelindung spiritual Pak Harto itu dia lebih kepada resi yang sebenarnya ini adalah energi tertua atau energi yang tua dari tanah Jawa yang disebut dengan Resi Ismaya. Nah, Resi Ismaya ini terkenal dengan ilmunya yang sering dikenal orang dengan sebutan Semar Mesem. Makanya kan kalau Pak Harto dijuluki The Smiling General, kayak gitu. Itu ada kaitannya sama itu. Dan jadi berbeda aja. Memang berbeda aja. Dan tapi justru kalau misalnya kaitannya sama kekuasaan, perbedaannya Pak Harto ini dia takdir kekuasaannya bukan berdasarkan kodam yang dia punya, tapi takdir kekuasaan itu dipegang oleh istrinya yaitu Ibu Tin. Ibu Tin ini adalah seorang keturunan dari Keraton Solo, masih punya darah bangsa Keraton Solo. Dia yang sebenarnya membawa wahyu kekuasaan untuk Pak Harto, dan ketika Bu Tin wafat, itu sudah ya secara otomatis kemudian wahyu kekuasaannya hilang, ditarik, dan perlahan-lahan kemudian pamornya Pak Harto meredup turun. Apakah bisa dikatakan juga Bu Mega ini dinasti politik? Dinasti politik. Sebetulnya dinasti itu boleh aja. Saya pun juga pengen menjadikan anak saya regenerasi. Ya kan, sekarang ada anakku jadi DPRD di kota Tangerang, ada di Lebak. Kalau anak itu benar dipersiapkan dan mampu, gitu loh. Seorang Ibu Megawati itu bisa disebut dengan dinasti politik juga nggak sih Bu sebenarnya? Jadi begini, harus dibaca dulu kunci awal. Dia menjadi ketua itu bukan titisan dewa, bukan promosinya Soekarno, bukan apa. Memang bertempur dalam satu kongres yang sangat demokratis. Asbak berterbangan. Aku masih ingat dia ikut aku nyembunyikan dia di kolong meja daripada kepalanya kena asbak. Kursi berterbangan. Itu yang saya saksikan gitu loh. Jangan terus tiba-tiba baru 2 hari jadi ikut berpolitik udah jadi ketua umum. Yang bagus tuh terproses walaupun sakit, tapi proses itu mendewasakan dia. Aku karena mengalami dari ranting, jadi pengurus kelurahan tuh gini, jadi ini terproses. Bu Mega ini berjuang mendapatkan posisinya saat ini, gitu loh. Loh iya dong. Dia betul ya bertarung lah, berdarah-darah lah. Lu bayangin dia sekolah di IPB diusir nggak boleh sekolah. Mantan Presiden Republik Indonesia putrinya nggak bisa sekolah. Dia bukan kayak menteri-menterinya Soeharto yang banyak rumah di mana-mana, di Kebayoran, di Menteng, di mana. Dia dapat rumah dikasih Ali Sadikin. Kekayaan berlimpah apa yang diterima oleh Megawati dengan bapaknya berapa tahun? Gua rasa nggak bisa imbang dengan anaknya siapa sekarang, Jokowi, ya kan? Jauh lebih kaya anaknya Jokowi dari anaknya Soekarno. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, ada pesan atau titipan nggak untuk keluarga korban di 27 Juli? Saya sebagai kader PDI Perjuangan yang dulu didukung bersama, saya ada di kubu Megawati Soekarno Putri, saya berterima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau sampai sekarang mungkin belum bisa memberikan yang terbaik buat keluarga korban, dan kami terus berjuang. Dan kalaupun belum mengindahkan, tetapi kami terus akan berjuang semaksimal mungkin untuk keluarga korban dan untuk semua rakyat Indonesia. Langkah yang konkret untuk keluarga korban yang ditinggalkan karena tragedi. Artinya mesin besar daripada penegakan hukum di Republik ini, mesin atau engine atau apanya, yaitu institusi kepolisian, institusi kejaksaan, Komnas HAM, ya kan? Nah, kemudian pengadilan, ya itu mau masuk ke situ, itu yang sampai sekarang tidak berhasil masuk.
Ada nggak Kapolda yang punya nyali ke situ? Nyampe nggak pikiran dia ke situ gitu loh. Nggak, itu ini menjadi bahan perenungan. Dan ini sudah 28 tahun kita masih belum bisa memberikan apa-apa. Karena memang persoalan politik ini sangat berat. Ya, ternyata juga ada kompromi-kompromi yang kadang juga kita harus mengerti walaupun itu kita tidak setuju. Satu kata mungkin kok bisa disampaikan di momen tragedi 27 Juli ini. Pergolakan, tragedi, konflik yang terjadi di bangsa ini dengan cara dan gaya dan kebesaran jiwa daripada bangsa ini itu bisa diatasi, bisa diselesaikan tanpa mewariskan dendam permusuhan. Salam juang dari saya, Merdeka. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan Mistik di episode kali ini. Thank you Mas Yus. Terima kasih buat seluruh pimpinan dari DPP PDIP yang sudah menerima kita, dan pastinya kita juga mendoakan korban-korban dari kejadian 27 Juli 1996. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, korban-korban yang meninggal bisa diterima di sisi Allah, dan buat korban-korban yang hilang dimanapun berada, baik yang sudah meninggal maupun belum, semoga ada jalan yang terbaik bagi mereka semua. Dan mudah-mudahan ada kejelasan juga mengenai kasus ini, jangan kemudian malah dibiarkan begitu saja. Oke, gua sama Mas Yus cabut pamit. Kita mau keliling-keliling Cari fotonya Pak Jokowi.